rancangan Tuhan terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Terjadi di hidup Bapa mengerti segala yang ku perlu, segala yang oh kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oh Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur Engkau Raja kami. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Mari nyatakan ucapan syukur-Mu dengan mengangkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan iman di hadapan Tuhan. Kalau engkau benar-benar mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Lama sangka lama takabara ya lama. Oh, ku bersyukur Bapa. Ibara ya lama sangka. Haleluya. Tuhan
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Hidup kami oleh karena anugerah-Mu. terima kasih. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Engkau baik, selamanya Kau baik. Kasih-Mu Tuhan mengalirlah bagi kami. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, hadapkan hatimu kepada Dia. Dia baik, Dia Allah yang baik. Dia mengerti setiap apa yang kita alami hari-hari ini. Mari bawa hatimu kepadanya. Bawa hati, menyerahkan seluruhnya kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, ini setiap kami bawa hati hanya padamu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh,
ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Dan Engkau berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap sambut firman-Mu. Layakkan hamba-Mu. Menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Tuhan, mari. Biarlah kuasa-Mu turun atas setiap kami. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bersedia dengan segenap hati menyambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan melihat firman Tuhan saat ini saudara. Bersama-sama. Kita akan buka bersama di dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima. Saudara kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 13 saya undang saudara untuk bangkit berdiri. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan yang terkendali. Ya, kemerdekaan yang terkendali bukan kemerdekaan yang semaunya. Jadi kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang kita sudah baca tadi, ini membicarakan tentang dipanggil untuk merdeka. Ya, jadi saya berikan tema firman Tuhan saat ini adalah dipanggil untuk merdeka. Nah, kalau kita tahu bersama merdeka itu berarti bebas ya, melakukan segala sesuatu itu dengan kebebasan. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan di sini kemerdekaan yang bagaimana? Panggilan kita untuk hidup merdeka itu panggilan yang bagaimana atau kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan yang bagaimana? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa poin di sini tentang kita dipanggil ya, dipanggil untuk merdeka. Ya. Jadi pertama kita akan melihat ternyata kemerdekaan atau hidup merdeka kita itu yang bagaimana? Hidup merdeka kita adalah merdeka yang terkendali. Ya, jadi kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Kenapa dikatakan dimerdekakan? Karena kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pewaris dosa keturunan dari manusia pertama Adam. Ya, Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, kita ini pewaris dosa. Kita di bawah kutuk. Seharusnya kita dihukum karena kita ini adalah orang-orang atau manusia yang sudah dibawa kutuk dosa, ya, diperbudak oleh dosa. Nah, tetapi oleh karena, ya, kalau kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam Kejadian 3, ya, bagaimana di situ kejatuhan manusia, bagaimana proses kejatuhannya, yaitu diawali ketika Allah berfirman memberikan mandat kepada Adam dan Hawa. Kalau saudara melihat dalam Kejadian 2 ayat 15, ya, dalam Kejadian 2 ayat 15, silahkan pohon atau tanaman di dalam Taman Eden ini semuanya bisa engkau nikmati. Cuman satu yang gak boleh, yaitu pohon yang ada di tengah-tengah taman itu yang berbicara tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu jangan kamu makan.
Tetapi kalau saudara melihat bagaimana proses kejatuhan manusia dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ketika Hawa berjalan-jalan di Taman Eden itu, yang menariknya saudara, Hawa ini mengulang kembali firman yang disampaikan kepada Adam. Ya, jadi kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 itu, Hawa ketika menyapa, ya, saling sapa dengan ular, si iblis itu, di situ bagaimana si Hawa ini mengulang kembali larangan yang Tuhan sampaikan kepada Adam. Padahal waktu itu kalau kita melihat ayatnya, gak apa-apa, coba kita lihat ya dalam Kejadian pasal 2. Saya mau saudara kita melihat firman Tuhan ini dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ini pelajaran yang sedang dibagikan untuk anak-anak remaja. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah saudara, sampai di situ coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan singkat cerita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Allah menjadikan Hawa. Ya, jadi perintah yang diberikan kepada Adam sebelum Hawa ada. Ya. Tetapi pada pasal yang ketiga di situ Hawa kembali mengulang perintah itu. Ketika dia bercakap-cakap dengan si ular. Coba saudara perhatikan pasalnya yang ketiga, ya. Perhatikan baik-baik pada ayatnya yang pertama mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara perhatikan ayatnya yang kedua, jawaban Hawa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kalimat yang diperuntukkan untuk Adam itu kembali diucapkan Hawa. Berarti Adam ini sudah melakukan tugasnya sebagai suami, memberitahukan istrinya tentang larangan Tuhan. Betul bukan? Nah, karena apa? Hawa ini mengulang kembali perkataan Allah kepada Adam saat Hawa saat itu belum bersama-sama dengan Adam. Tetapi Hawa ini kembali mengulang perkataan yang disampaikan Allah kepada Adam dan mengulang memberitahukan kepada iblis. Kami akan mati. Langsung saudara perhatikan ayatnya yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini menariknya. Allah berfirman kepada Adam, tangkap Adamnya, tangkap langsung. Iya Tuhan. Ketika penolong yang Tuhan berikan yaitu Hawa ada bersama-sama dengan Adam, ya, Adamnya sudah beritahukan, sampaikan kepada Hawa, terbukti
ketika Hawa mengulang kembali apa yang Tuhan berikan atau apa yang Tuhan beritahukan kepada suaminya. Berarti tugas Adam benar sudah, ya. Adam sudah melakukan tugas sebagai suami, memberitahukan kepada istri larangan-larangan Allah. Perhatikan bapak-bapak, suami-suami, tugasnya adalah apa? Menuntun istri, menuntun keluarga. Ya, menuntun keluarga, memberitahukan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang boleh dan mana yang tidak. Berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Adam di sini sudah melakukan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, si Hawa ini mendekati yang dilarang. Iya kan? Buktinya dia ada di bawah pohon itu. Sehingga dia bisa mengambilnya dan memakannya. Sesuatu yang dilarang didekatin. Dilihat menarik sekali. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetapi ada satu tindakan dari si Hawa mendekati pohon itu, pohon yang dilarang. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan pun seperti itu. Apa yang dilarang kita berusaha dekati, walaupun nyuri-nyuri. Padahal dilarang, tapi kita dekatin, nyuri-nyuri, deketin. Akhirnya melihat, wah kayaknya enak banget ya. Wah. Melihat, kalau saudara lihat baik-baik dalam ayat demi ayat, di situ ada prosesnya ketika Hawa melihat. Ya, saudara bisa temukan itu di ayat 6. Kalau saudara melihat bagaimana proses, ya, melihat, ya. Wah, baik ya pohon itu, enak kayaknya nih buahnya. Sedap, Alkitab mencatat dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, setelah itu apa? Terpikat, menarik hati, terpikat. Yang dilarang itu ketika didekatin, dilihat, diamat-amati yang dilarang itu, akhirnya terpikat. Ketika terpikat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu tindakan yang diambil. Melanggar. Ya. Ini proses kejatuhan. Proses manusia ada di bawah kutuk dosa. Oleh sebab itu manusia telah hilang kemuliaan Allah. Tadinya manusia itu adalah ciptaan Allah yang termulia karena segambar dan serupa dengan Allah. Kalau serupa dan segambar dengan Allah berarti dia memiliki karakter ilahi, kudus. Ya kan? Kalau serupa dan segambar dengan Allah berarti manusia ini memiliki karakter ilahi, kudus. Tidak ada dosa. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena coba-coba mendekati yang dilarang, melihat dan hatinya terpikat, dan ada satu tindakan ngambil, melanggar apa yang dilarang itu. Saudara, dan akhirnya manusia yang tadinya serupa dan segambar dengan Allah rusak. Ya. Karena apa? Dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali di dalam Galatia tadi, kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, saudara perhatikan baik-baik, kenapa sehingga dikatakan kita dipanggil untuk merdeka? Kita dipanggil untuk dibebaskan. Ya.
Kita dipanggil untuk menjadi umat pilihan yang merdeka, yang lepas dari kutuk dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ini bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita. Sehingga ketika kita jatuh, Allah mau mengangkat kita. Ya. Allah mau mengangkat kita. Dengan cara apa? Darah Yesus tercurah untuk kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Saudara, Allah tidak kompromi dengan dosa. Ya. Allah tidak kompromi dengan dosa. Kalau saudara perhatikan dalam Galatia 5 ayat yang ke-9. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saudara, biasanya takaran ragi kalau kita lihat di aturan pembuatan roti ya, biasanya itu 1 kilo itu 11 gram. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ngasih begini, saya naruh 0,5 gram, gak sampai 1 loh. 0,5 gram aja. Dan saya diamkan dengan cara saya diamkannya lama. Saudara tahu, tetap ngembang. Padahal sedikit. Ya, sedikit. Tetap mengembang. Berarti ragi yang sedikit itu tetap mengkamirkan seluruh adonan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mendekati yang dilarang, jangan melihat sehingga tidak terpikat oleh hati kita dan kita membuat satu tindakan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Karena sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit dosa membuat kita rusak warna, rusak gambar diri kita di hadapan Allah. Hilang kekudusan. Oleh sebab itu, Yesus mati untuk kita. Amin. Jangan salibkan Yesus untuk kedua kalinya. Yesus mati untuk saya dan saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka, tetapi pertama, kemerdekaan yang terkendali. Ya. Jadi bukan berarti kita merdeka dan kita menuruti semua keinginan diri kita karena kita sudah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang merdeka, semau gue melakukan segala sesuatu. Tidak. Saudara, tetapi kemerdekaan kita bagaimana? Kemerdekaan yang tidak menuruti keinginan daging. Itu kemerdekaan kita. Kita dipanggil untuk merdeka, tetapi kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan yang terkendali, tidak menuruti keinginan daging. Saudara, kalau kalian melihat, ya di sini, thank you, wah, bagus nih operatornya, ya, lihat, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Saudara lihat, saudara, mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan ini. Ya, kita menyimak firman Tuhan ini. Ternyata orang yang akan melahirkan sesuatu yang bersifat daging kalau dia selalu bergaul dengan yang daging. Ya. Kalau dia selalu bergaul dengan yang daging, saudara, bukan berarti kita menjauhi orang-orang, ya, menjauhi orang-orang yang melakukan menurut firman Tuhan yang dilarang. Bukan kita memusuhi mereka, bukan. Ya, bukan. Kita harus menyelamatkan mereka juga. Ya, menyelamatkan mereka. Tetapi jangan sampai kita terkamirkan. Bagaimana supaya kita tidak terkamirkan? Jangan jadi satu di dalamnya. Ya.
Jangan jadi satu di dalamnya. Ragi ini dijadikan satu dengan adonan sehingga semua adonan itu terkamirkan. Jangan jadi satu. Jangan ada keintiman dengan yang dilarang. Karena kita nggak bisa dong, ya, melarang burung itu lewat di atas kepala, ya kan? Burung itu kan bebas lewat. Tapi kita bisa melarang dia tidak bersarang di atas kepala kita. Usir. Ya enggak? Kita enggak bisa melarang burung itu dia ngiter-ngiter di atas kepala kita. Enggak bisa. Kita juga enggak bisa bilang, kamu jangan, kamu enggak boleh begini. Kalau kamu bergaul dengan aku, kamu harus begini. Enggak bisa juga. Bukan seperti itu. Tetapi saudaraku, jangan masukkan ragi itu di dalam kehidupanmu. Ya. Jangan biarkan dia bersarang dalam hidup kita. Karena kita dipanggil untuk merdeka, tetapi merdeka yang terkendali. Ya, merdeka yang tidak menuruti keinginan daging. Saudara, mungkin kita katakan begini, tapi kan saya masih hidup di dalam dunia. Di sekitar kita ini kan masih orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Saya gimana dong? Jadilah terang di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi garam. Ya, jadi garam. Jadi terang. Supaya mereka dapat melihat bagian-bagian yang kotor dalam hidup mereka. Jangan kita ikut matikan terang kita. Sama-sama gelap dong. Tapi biarkanlah kita jadi terang. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka juga dapat melihat terang yang ada di dalam kita. Dan terang kita itu menyinari mereka. Sehingga mereka dapat melihat bagian-bagian yang kotor, yang rusak dalam hidup mereka. Amin saudara. Ya. Mari. Ya. Jadi kemerdekaan yang bagaimana? Kemerdekaan yang terkendali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Di situ perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Saya tidak bahas semuanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita akan melihat ternyata kalau kita melihat pada ayat 19, ya, ayat 19 sampai ayat yang ke-21, di situ tentang apa saudara? Tentang keinginan daging. Keinginan daging, manusia roh kita ini, ya, kalau selalu bergaul dengan hal-hal yang bersifat kedagingan, maka akan melahirkan hal-hal kedagingan. Tetapi kalau manusia roh kita selalu bergaul dengan roh Allah, maka akan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Buah-buah rohnya itu apa? Ini dia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Ya. Ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita selalu bergaul dengan roh, manusia roh kita selalu intim dengan roh Allah, maka akan melahirkan buah-buah roh. Tapi kalau manusia roh kita selalu bergaul yang bersifat kedagingan, maka kedaginganlah yang akan lahir. Saudara, tapi saya percaya kita sudah dimerdekakan. Amin. Amin. Kita sudah dimerdekakan dan percaya
Ya, percaya ketika kita sudah dimerdekakan, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru semuanya. Ya. Saya pernah katakan kepada saudara bahwa ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita bertobat, kita lahir baru, kita tidak punya masa lalu. Ya. Kita tidak punya masa lalu, tapi kita punya masa depan. Siapa sih yang gak pernah salah? Saya mau tantang saudara yang berkata saya ini tidak pernah melakukan kesalahan. Saya ini suci, tidak pernah melakukan kesalahan. Saya gak berani angkat tangan. Karena saya pun melakukan kesalahan. Saudara, tapi manusia kita, saya dan saudara, mari kita datang kepada Tuhan semakin dibaharui. Ya, semakin dibaharui. Kalau Tuhan sudah katakan itu salah, tinggalkan. Jangan sampai seperti Hawa, udah larang mendekati, ya, melihat dan terpikat dan mengambil, jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, biarlah aku tetap dimerdekakan. Hidup merdeka di dalam kebenaran Tuhan. Kita lihat lagi kembali, kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka yang bagaimana saudaraku? Ya, kalau kita lihat pada ayat bacaan kita tadi, ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Mungkin kita berkata begini, kalau dunia ketika kita nyuri langsung ditangkap, masuk penjara. Tapi kita di hadapan Tuhan, kayaknya Tuhan itu lost, bebasin kita terus, ya. Kita buat salah, gak apa-apa. Tuhan itu kan Maha Pengampun, ya. Ingat firman Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan saya pribadi dan saudara. Ingat tentang kemurahan dan kekerasan Allah. Ya. Ingat tentang kemurahan dan kekerasan Allah. Jangan sampai hari Tuhan itu datang ketika kita masih menjadi budak, menjadikan diri budak, bukan menjadi, tapi menjadikan diri kita budak dosa kembali. Karena kita tadinya sudah dimerdekakan oleh Tuhan lewat darah Yesus. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang sudah tahu itu dosa, tapi tetap kita hidup di dalamnya. Jangan, kasihan. Kasihan hidup yang sudah Tuhan tebus ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan memakai kesempatan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Ya, jangan. Kita dipanggil untuk merdeka. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kemerdekaan yang bagaimana? Kemerdekaan yang tidak mengabaikan hukum Allah atau disiplin rohani. Coba saudara perhatikan, masih dalam ayat 13, kita bahas satu ayat ini saudara ya. Bagian yang terakhir, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Layani seorang dengan yang lain oleh kasih. Saudara, ternyata kasih itu pun masuk dalam pendisiplinan rohani. Karena apa? Kasih itu lakukannya dari hati. Pendisiplinan rohani beda dengan pendisiplinan dunia. Kalau pendisiplinan dunia itu selalu sepertinya di mana-mana
dijaga, diawasi. Dan kita ketakutan melakukannya. Ya, jangan sampai ketaatan kita itu didasari oleh rasa takut. Tapi ketaatan kita itu didasari oleh kasih. Karena kita mengasihi Allah, makanya saya taat. Adam dan Hawa, mereka melakukan ketaatan hanya takut kepada Allah. Buktinya ketika mereka mendengar suara langkah Allah, ketika setelah mereka jatuh, mereka bersembunyi. Nah, takut. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Jangan sampai ketaatan kita itu hanya didasari oleh rasa takut kepada manusia. Nanti saya tidak dapat sesuatu. Saya baik-baikin aja supaya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya baik-baikin aja supaya saya nanti dikasih sesuatu. Itu ketaatan yang didasari oleh rasa takut, bukan karena cinta, bukan karena kasih, bukan. Saudara, karena apa? Pendisiplinan rohani itu, sensornya itu ada di kita, di hati. Ya, di hati. Kita mau melakukan satu kesalahan, orang lain gak lihat pun. Tidak. Itu terbukti banget saudara di lampu merah. Coba deh. Di saat malam, ya. Terus udah gak ada banyak orang yang lalu lalang, gak ada polisinya, ya kan? Terus lampu merah, berhenti enggak? Di situ akan kelihatan. Ada orang, nggak ada orang kok, nggak ada polisi kok, udah bablas aja. Pendisiplinan didasari karena rasa takut aja. Tapi kalau pendisiplinan rohani ini loh, di dalam kita, ya, di dalam hati. Walaupun orang nggak lihat, istri nggak lihat, suami nggak lihat, orang tua nggak lihat, anak nggak lihat, hamba Tuhan nggak lihat. Tapi di hati ini loh, Tuhan, aku gak mau nyakitin Engkau dengan ketidaktaatanku. Ya, saudara, kita dipanggil untuk merdeka. Tapi kemerdekaan yang tidak mengabaikan hukum Allah atau pendisiplinan rohani yang ada di dalam hati kita ini. Amin, saudara. Saudara, Tuhan gak nuntut kita itu harus melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Dia sudah mati untuk kita dan kita lunas dibayar. Tuhan hanya mau hatimu berikan kepada dia. Hatimu, hati yang mencintai dia. Hati yang mengasihi dia. Ya. Mari saudaraku, kasihilah Allah kita. Karena kita memang sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih. Ya. Melakukan segala sesuatu dengan pendisiplinan di dalam diri kita ini. Kasih. Nempel sama Tuhan. Ya, nempel aja, udah wes itu aja, nempel aja sama Tuhan. Engkau pasti berbuah-buah. Ya, nggak usah ada rekayasa ini dan itu. Nempel aja dengan Tuhan. Engkau akan berbuah-buah, engkau akan diberkati. Karena memang kita sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi di bawah kutuk dosa. Tapi kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam kasih karunia Allah. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Haleluya.
Kami mau menyembah Engkau Selamanya Tuhan. Tuhan, Oh. kami sembah. Yes, Mari Roh Kudus, mari Kau menjamah kami Tuhan. terima kasih. Kami membuka hati di hadapan Tuhan. Kami membuka Haleluya. hati kami. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Ini kami Yesus. Ini kami Tuhan. Perbaharui kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesusku, Kau Allah yang baharui setiap kami. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa aku balas Segala kebaikan-Mu, Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. ku bersyukur padamu. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Segenap hati kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan-Mu. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan buat kami. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami menjalankan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin menyalibkan Engkau untuk yang kedua kali dalam hidup kami. Tapi kami mau melakukan yang terbaik selama kami masih bernafas. Selama Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan di dalam diri kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, sehingga kami menghasilkan buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus
Buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, dimanapun Tuhan berada, yang terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lama tidak hadir ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga menjamah mereka. Biarlah roh mereka Engkau, oh Tuhan, Engkau tangkap Tuhan, Engkau jamah Tuhan, hingga dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau terus memegang bangsa ini Tuhan. Segala masalah persoalan yang dihadapi bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau menolong pemimpin kami tertinggi bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan. Biarlah beliau dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama dengan jajarannya dengan benar di hadapan Tuhan. Kota kami, Engkau juga memberkati kota ini. Pemimpin kami Tuhan yang ada di kota ini, Tuhan juga Engkau memberkati. Biarlah kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh kota ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah setiap gereja-gereja menjadi gereja yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan dalam pekerjaan. Apapun juga yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi dalam pekerjaan, Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Apapun juga yang kami hadapi Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan. Setiap masalah persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu, dalam rumah tangga, dalam hal apapun juga, Tuhan juga menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan juga menolong, melindungi mereka. Saudara-saudara kami Tuhan, saudara seiman dimanapun mereka berada, Tuhan juga menolong yang sedang bertarung dalam iman mereka. Tuhan juga menolong dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Bentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, sertai di perjalanan, tibakan dan dengan selamat. Balas berkati setiap taburan-taburan yang sudah ditaburkan oleh umat-umat Tuhan untuk tempat ini, untuk kami hamba-hamba-Mu, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah, kemerdekaan yang Allah berikan menjadi bagian dalam milik kita setiap hari. Ulanglah dengan membawa berkat-berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan